Perkenalkan, nama saya Fariski Aulia Lubis, perwakilan dari kelompok 2, kelas PSIK 24C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek website kami yang berjudul Talk Campus. Sebelum saya masuk ke demonstrasi websitenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang website yang telah kami buat. Jadi, Talk Campus adalah platform sosial media yang dirancang khusus untuk mahasiswa Universitas Negeri Medan. Platform ini mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa Unimed saat mencari informasi dan berdiskusi. Di mana kalau biasanya itu mahasiswa itu harus berpindah-pindah antar platform. Misalnya Instagram untuk mencari informasi, WhatsApp, Facebook atau X atau Twitter untuk berdiskusi dan yang lainnya. Tapi dengan hadirnya Tol Kampus ini, kami bertujuan untuk menyatukan fungsi-fungsi tersebut dalam satu wadah agar mempermudah akses informasi dan diskusi. Baiklah, langsung saja ke demonstrasinya. Pertama-tama, jika pengguna itu belum mempunyai akun, maka harus mendaftar. Saat mendaftar, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama pengguna, email, dan kata sandi. Jadi misalnya sekarang saya akan membuat Fariski sebagai nama pengguna. Emailnya saya akan menggunakan fariskiaulia@gmail.com. Selanjutnya kata sandi pada kesempatan kali ini saya akan hanya menggunakan 123. Baiklah, di sini langsung masuk ke login page-nya. Di sini udah dibilang pendaftaran berhasil, silakan masuk. Jadi kita harus memasukkan emailnya lagi yang barusan didaftarkan, lalu lalu masukkan kata sandinya. Nah, saat pertama kali login nih, kita akan diarahkan ke beranda. Pada beranda ini kita bisa melihat postingan yang lain, postingan orang-orang lain, atau postingan yang kita follow. Di sini karena akun baru belum ada yang di-follow, jadi dia tidak muncul apa-apa. Tetapi jika kita follow, maka di sini akan muncul postingan-postingan dari akun yang saya follow. Kita unfollow dulu. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur, fitur utama. Di sini tentunya bisa melihat postingan-postingan yang telah diposting pengguna lain. Lalu kita bisa lihat menu mengikuti tadi, dan kita bisa filter postingan-postingan apa saja yang mau kita lihat. Jadi misalnya saya hanya mau melihat postingan yang ada filter tempat tinggalnya gitu. Selesai, maka saya terapkan. Maka yang muncul hanya postingan yang ada hashtag tempat tinggalnya. Nah, di sini juga kita bisa membuat postingan sendiri dengan menekan ini, ataupun kita menekan tombol yang ada di sidebar. Kita tekan, akan muncul gini. Jadi misalnya di sini kita buat judulnya demonstrasi website. Isi kontennya kita bisa buat panjang. Jika di sini saya akan mengambil contoh, misalnya kita sepanjang ini lorem ipsum. Lalu kita bisa memilih tagnya, MIPA, organisasi. Di sini saya hanya akan menggunakan umum. Lalu kita bisa mengupload foto yang maksimal 4. Jadi misalnya saya ingin mengupload ini, foto, foto. Nah, jadi dia maksimal 4. Jadi jika saya tekan posting sekarang, maka akan masuk ke detail postnya. Di sini diperlihatkan pada tanggal berapa dan jam berapa di posting. Di sini isi-isinya, di sini tagnya. Di sini tentunya jika kita yang mempunyai postingan itu sendiri, kita bisa menghapus dan edit postingan. Jadi jika kita tekan edit postingan, kita bisa mengetik ulang, kita bisa mengetik ulang judulnya juga. Nah, misalnya ini kita tambahkan sekitar kampus. Lalu jika total gambarnya itu sudah 4, maka kita tidak bisa menambah gambar lagi. Tetapi jika saya menekan hapus pada yang ini, jadi slotnya terbuka satu lagi. Jadi bisa kita upload yang baru. Misalnya ini. Oke, simpan perubahan. Maka akan ada tanda diedit dan di sini jelas gitu, terganti semua. Kita bisa like.
Tentunya kita bisa like juga di postingan orang lain. Lalu follow, bisa kita follow langsung dari sini. Kita bisa melaporkan postingan juga yang tidak eh, tidak pantas gitu. Misalnya ada suatu postingan gitu yang tidak pantas, maka bisa kita laporkan. Ini ujaran kebencian misalnya. Kalau laporan berhasil dikirim, dia nanti akan masuk ke admin yang nanti akan dibahas. Baiklah, kita juga bisa komen. Di sini misalnya ada info kos, tersedia 6 kamar kos. Maka kita bisa like dan kita bisa komen. Apakah masih ada kamar yang tersedia? Komen kita akan muncul di bawah dan kita bisa mengedit seperti postingan tadi. Di sini tuh bisa kita edit lagi. Misalnya kita tambah ini, maka akan muncul di edit dan sudah berubah. Kita bisa menghapus, edit dan balas. Balas ini sendiri dia akan berbentuk seperti nested comment. Jadi kalau kita balas ada kan, maka akan muncul begini, garis ini. Dan jika kita balas lagi akan makin semakin maju lagi. Baiklah. Misalnya kita kembali ke beranda tadi, kita filter. Di sini juga ada filter yang untuk status akun. Pada website ini ada akun yang verified. Jadi beberapa akun yang emang official bakal bisa di-verified oleh admin agar memperjelas info yang diberikannya itu asli atau tidak. Jadi jika kita buat regular only, maka yang muncul hanya akun-akun yang tidak di-verify. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke profil. Di profil sendiri ini kita bisa eh, edit profil kita sendiri. Misalnya username tadi ingin kita ganti, misalnya dari Fariski menjadi Fariski Aulia. Lalu kita bisa menambahkan bio. Lalu saya Fariski. Kita juga bisa mengganti foto profilnya. Misalnya saya ingin menggunakan foto profil ini, kita bisa crop. Bisa ganti bannernya juga. Misalnya saya ingin menggunakan merah sebagai banner saya. Ini bisa kita crop juga. Simpan perubahan, maka akan berubah di sini. Nah, untuk ini sendiri akan muncul postingan-postingan yang telah saya buat di sini, yang tadi barusan saya buat, dan kita bisa melihat yang kita telah like. Ini tadi misalnya sudah saya like, akan muncul di sini. Nah, di sini juga kita bisa melihat follow list. Jadi misalnya jika saya follow ini ibu kos dan mahasiswa FMIPA misalnya, maka di sini jika saya buka akan muncul mahasiswa FMIPA dan ibu kos. Karena pengikut saya belum ada, maka belum muncul apa-apa. Di sini juga bisa kita search. Ibu kos akan muncul. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita masuk ke melihat detail postingan dari orang lain. Jadi kita bisa melihat detailnya. Di sini tampilannya akan kurang lebih sama, tapi tentunya minus dengan edit postingan dan hapus karena bukan kita yang mempunyai postingan itu sendiri. Di sini bisa dilihat pengguna ini terverifikasi. Kita juga bisa melaporkannya jika ada yang ingin dilaporkan. Nah, kita coba berkomentar, kita coba membalas komentar orang. Nah, semuanya bisa. Maka selanjutnya yang akan saya tunjukkan itu adalah cari. Di sini kita bisa mencari pengguna dan bisa memfilternya. Apakah dia mau verified only atau non verified. Jadi misalnya kita search mahasiswa, tadi ada mahasiswa FMIPA, maka akan muncul ya.
bisa langsung kita tekan. Baik. Lalu kita bisa post, juga bisa kita search. Di sini bisa kita filter. Dia status menulisnya itu hanya verified atau bisa dari regular. Dan bisa kita filter ininya, tagnya sendiri. Lalu misalnya kita search tadi cost dari ibu kos, maka akan muncul di sini yang ada costnya, ada kata-kata cost. Lalu selanjutnya notifikasi. Di sini belum ada notifikasi karena belum ada yang eh, melakukan sesuatu terhadap akun ini, Fariski Aulia. Jadi misalnya jika saya ganti akun, lalu saya tes follow Fariski Aulia, maka di sini akan muncul notifikasi mahasiswa FMIPA mulai mengikutimu. Dan jika saya like juga bakal muncul mahasiswa FMIPA menyukai postinganmu. Bisa kita tekan. Nah, kita akan masuk ke profil dia, kembali, menyukai postingan, bisa langsung masuk ke sini. Nah, untuk selanjutnya sendiri saya akan menjelaskan tentang admin panel. Jadi jika seseorang itu admin, maka di side panelnya akan muncul pilihan admin panel. Jadi jika kita buka, maka kita akan masuk ke dashboard admin ini. Kita bisa memoderasi postingan dan kelola pengguna. Mari pertama-tama kita buka moderasi postingan. Di moderasi postingan ini kita bisa melihat semua postingan. Bisa kita filter dengan yang ada reportnya atau yang tidak ada reportnya. Nah, kita buat dengan report. Lakukan filter. Maka yang muncul tadi yang udah kita report di awal, kita lihat masuk, bisa kita lihat ini ujaran kebencian dan alasan reportnya tuh menyebarkan ujaran kebencian gitu. Jadi coba nanti kita tes. Jadi bisa dilihat semua ini, misalnya yang ini. Kan ini masih konten ringkas saja yang di tabel ini untuk mempermudah tampilan. Dan jika kita tekan mata ini, maka dia akan masuk ke postingannya langsung. Kita kembali. Maka misalnya tadi yang ada report ini sudah kita cek dan benar-benar ada ujaran kebencian, maka sebagai admin kita bisa menghapusnya. Nah, jika kita cek di sini tadi, maka postingan tersebut akan hilang. Kita search langsung penggunanya, postingan tersebut sudah hilang. Tapi bisa kita kembalikan juga sebagai admin. Jika misalnya ada salah hapus, jadi tidak perlu khawatir, maka akan kembali seperti biasa. Lalu kita akan masuk ke kelola pengguna. Di kelola pengguna ini sendiri kita bisa melihat siapa yang user, siapa user terverifikasi. Di sini bisa kita cabut dan admin. Siapa yang admin dan yang terverifikasi. Di sini bisa kita lihat emailnya, dibuatnya kapan, verifiednya udah verified atau belum, tadi terverifikasi. Dan report, ada berapa report yang ada di akun tersebut. Jadi bisa kita cek juga. Jadi di sini misalnya Fariski Aulia yang baru kita buat tadi akunnya, kita mau verifikasi. Maka centang birunya akan muncul. Akun 15 berhasil diberi centang biru. Maka kalau kita buka akun sendiri tadi, akan muncul centang biru. Pengguna ini sudah terverifikasi. Nah, selanjutnya jika saya cabut verifikasi tentunya itu akan hilang. Dan di sini ada pilihan untuk ban atau suspend. Misalnya akun perusuh tadi, karena dia sebelumnya mari kita coba report dulu. Di sini ada tombol report. Mari kita report ujaran kebencian, menyebarkan ujaran kebencian terhadap sesama. Maka reportnya akan masuk ke sini satu jumlahnya, tapi tentunya akan bertambah sesuai dengan beberapa yang report. Jadi jika kita report dengan akun lain, maka akan bertambah reportnya dua.
Jadi kita buka. Jadi di sini tuh bisa kita baca kan satu-satu apa alasan reportnya dan kita bisa ban atau suspend akun tersebut. Di sini ada keterangannya biar mempermudah admin-admin baru. Jadi di sini suspend akan sementara. Untuk ban sendiri sebenarnya tetap bisa diangkat ban-nya. Tetapi jika tandanya di ban itu memberikan tanda ke admin kalau akun itu tuh tidak boleh diangkat tanpa izin izin yang lain gitu. Suspend masih bisa diangkat. Jadi misalnya kita suspend misalnya, akun tersebut akan suspended dan jika kita buka profilnya, maka akan muncul tanda suspended. Di sini akun ini sedang disuspend sementara dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Lalu jika kita coba back, kita coba unsuspend, maka akan kembali hilang tag tersebut. Jika kita ban sendiri, maka akan muncul ban. Tapi ban ini sendiri memang masih bisa diangkat karena takutnya jika seseorang tuh salah di ban, maka akan hilang permanen itu kan tidak bagus. Jadi kami memutuskan untuk membuat ban itu tetap masih bisa diangkat. Lalu ini masih bisa difilter seperti biasa, terlama, report terbanyak, report tersedikit, misalnya report terbanyak tadi, maka akan muncul perusuh ini. Nah, jika akun tadi itu di suspend, maka dia tidak bisa login. Mari kita coba login. Kita logout dulu dari yang ini. Perusuh. Oh ya, untuk perusuh tadi ya, karena itu akun saya sendiri, saya bisa coba login di sini. Nah, akan muncul akun Anda telah disuspend sementara, akun Anda sedang jadi tidak bisa login. Nah, kita login lagi seperti tadi, seperti biasa. Nah, jika ada notifikasi itu begini tadi. Baiklah, sepertinya sekian penjelasan fitur-fitur Talk Kampus dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.